kiranya manusia di sini yang ada di permukaan bumi ini tidak ada satupun yang lagi menyembah Allah, posisi Allah, status Allah sebagai Tuhan Ahad tidak akan pernah jatuh dan tidak pernah akan turun. Jadi jangan kita ini merasa dengan ibadah yang kita lakukan setiap harinya, zikir yang setiap harinya kita baca, itu seakan-akan Allah lah yang butuh dengan zikir kita, ibadah kita. Tidak. Ingat, ibadah itu yang menjadi kebutuhan adalah siapa yang beribadah. Santri yang sholat, jamaah yang sholat, atau siapapun yang sholat di antara kita, karena kita lah yang butuh sholat itu, bukan Allah yang butuh sholat itu. Ya. Sebagaimana Allah menciptakan manusia, bukan berarti Allah butuh kepada manusia, tetapi manusia itulah yang butuh dengan Allah. Hanya di sini dikatakan khaliqun bila hajatin. Ya. Dia Maha Pencipta tanpa dia membutuhkan ciptaannya. Ciptakan langit bukan berarti Allah butuh langit. Menciptakan bumi bukan berarti Allah butuh kepada bumi. Ya, dalam tafsir juz amma kita sudah bacakan bagaimana Allah menjadikan langit itu untuk apa, menjadikan bumi untuk apa, kemudian di dalamnya ada langit. Ya, salah satu di antaranya adalah wal jibala autada. Langit ini sebagai apa? Pasak. Ya. Kemudian Allah memberikan rizki kepada kita, Allah tidak pernah kekurangan. Ya. Jangan kalian pikir Allah memberikan hari ini rizki, mungkin rizki Allah itu kurang, tidak. Hanya di sini penulis mengatakan radiqun bila mu'natin. Ya. Dia Maha pemberi rizki dan tidak pernah merasa kekurangan. Allah itu memberi dan memberi, tidak pernah merasa kekurangan. Iya. Dan dia juga tidak pernah minta kepada hambanya agar supaya apa yang dia berikan kepada kita harus dikembalikan. Iya, yang serupa. Umpamanya Allah memberikan beras, buah dan sebagainya. Allah tidak pernah mengatakan, wahai hambaku, karena aku hari ini telah memberikan kalian beras, buah-buahan, kalian harus kalian wajib untuk mengembalikan esok hari. Nggak ada itu. Dan tidak pernah ada istilah, ya Allah memberikan hari ini 10, mungkin tinggal 5 di sana. Nggak pernah itu. Jadi posisi Allah sebagai Ar-Razzaq, sebagai Al-Khaliq, betul-betul ya tidak ada yang menyerupai dan tidak akan ada yang serupa dengan hamba. Jadi bukan cuma orang beriman itu yang bertauhid mengakui akan kekuasaan Allah mengenai penciptaan. Akan tetapi orang-orang kafir terdahulu pun juga mengakuinya. Ya. Bukan cuma orang-orang yang beriman bertauhid mengakui akan kedermawanan Allah yang bisa memberikan rizki sebagai Ar-Razzaq, tetapi orang kafir terdahulu pun juga telah mengakuinya. Hanya saja mereka itu dengan perkataannya la yakulunallah, mereka mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rizki. Tetapi pembuktian lewat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah mereka yang terjatuh. Karena mereka selain menyembah Allah juga menyembah ilah atau Tuhan selain Allah. Tapi orang yang bertauhid, muwahhid, hanya kepada Allah dia menyembah dan hanya kepada dia meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Paham dong? Semuanya insyaallah menjadi muwahhid. Allahu Akbar. Ya. Gak ada lagi yang perlu kita takuti selain Allah.
Jin itu siapa yang menciptakan? Allah. Popok siapa yang menciptakan? Allah. Pocong siapa yang menciptakan? Iya. Talimpau siapa yang menciptakan? Dongkak siapa yang menciptakan? Allah. Tuyul siapa yang menciptakan? Maka pantaskah kita takut kepada mereka? Tidak pantas. Karena kita lebih mulia dari mereka. Apa ayatnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya. Sungguh telah kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik penciptaan. Walaqad karramna bani adama, ya, sungguh kami telah memuliakan keturunan Adam. Jadi kita mulia daripada popok, kita mulia daripada jin, kita mulia daripada ciptaan-ciptaan Allah selain dari manusia. Iya, tapi ingat, hati-hati. Kita baik penciptaannya, tapi mengkhawatirkan di dalam ayat yang lain, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat. Siapa mereka? Termasuk di antara mereka adalah diberikan mata tidak melihat kekuasaan Allah, diberikan telinga tetapi tidak digunakan, dimanfaatkan untuk mendengarkan yang baik-baik. Dan termasuk yang paling konyol adalah orang-orang yang tidak menjadikan hatinya, iya, hanya takut, hanya tawakal, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati para santri, para jamaah dan yang seluruhnya, kita betul-betul harus memperbaiki tauhid kita, memperbaiki akidah kita, karena disinilah pondasi utama kita. Kapan tauhid kita rusak, kapan akidah kita bermasalah, secara otomatis seluruh amalan-amalan yang lain itu akan ikut bermasalah. Makanya pelajaran yang paling penting di antara pelajaran yang ada adalah pelajaran tauhid. Iya, biar bagus sholat 5 waktu tapi kalau masih musyrik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biar bagus zakat kita tetapi musyrik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Nabi saja ditegur. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ya Muhammad, kalau kamu mensyirikatkan Allah, kalau kau musyrik kepada Allah, la yahbatanna amaluk, niscaya amalmu akan terhapus. Siapapun di antara kita yang melakukan kesyirikan, salatnya batal, puasanya batal, sia-sia. Iya. Dan seluruh amalan-amalannya lain juga batal. Kemarin kita sudah bahas, bahkan tadi dalam pengajian majelis taklim kita sudah dengar bagaimana orang-orang yang bersyirikat atau melakukan kesyirikan. Pertama, melakukan dosa besar. Inna syirka la zulmul azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman terbesar. Syirik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, sungguh mereka telah berada dalam kesesatan dengan kesesatan yang sangat jauh. Iya. Wa may yusyrik billah faqad harrama 'alaihimul jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang melakukan kesyirikan, iya, maka diharamkan baginya masuk ke dalam surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Dosanya tidak akan diampuni. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik, ya, bagi yang dikehendaki. Ini semua ayat-ayat penopangnya
untuk memperkuat keyakinan kita bahwasanya syirik adalah merupakan virus yang paling terbesar yang bisa merusak segala-galanya, khususnya bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih ada penyakit-penyakit syubhat-syubhat syirik yang ada dalam jiwanya, yang ada dalam dirinya. Kayak para santri, para jamaah, kita tidak boleh takut kepada selain Allah. Kita hanya bersandar kepada Allah. Tawakal kita untuk Allah, ibadah kita untuk Allah, dan seluruhnya untuk Allah. Insya Allah dengan itu kita sebagai hamba Allah akan menilai kita sebagai hamba yang mustafa dan muwahhid, insya Allah ta'ala.